Bapak sendiri dulunya kayaknya belajarnya bukan tentang ilmu kepemiluan ya Pak ya? Pemilu itu kan ngurus konflik, pasti ya kan. Betul, Karena betul. pemilu itu adalah arena konflik yang dilegalkan. Inspirasinya dari Jogja waktu itu, Oke. bagaimana menyelenggarakan TPS lokasi khusus. Pagi-pagi makan bubur pakai santan. Sambil ngicipin kurma, cuma ambil satu. Cakep. Daripada ingat mantan, mending yuk belajar demokrasi bersama KPU. Oke. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Saya Clara, saat ini sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa istimewa karena beliau sungguh sangat sibuk dan saat ini kita kedatangan beliau gitu. Nah, saatnya kita sambut Bapak Ketua KPU DIY one and only Bapak Ahmad Sidki. Boleh tepuk tangan? Ya, Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Luar biasa. Iya, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya, jiwa raga sehat semua Jiwa ya Pak. raga, lahir batin, Lahir semua batin, sehat. alhamdulillah gitu ya Pak. Ya, Bapak kita pengen tahu Pak gitu ya, karena ini kan tahapan pemilu sudah selesai gitu. Iya. Nah, teman pemilih banyak yang belum tahu Pak, KPU ngapain aja sih Pak ketika sudah tidak tahapan begitu? Ya, selama ini publik ya, masyarakat umum terutama melihat seolah-olah pemilu itu hanya pada saat tahapan. Dan Betul. tahapan pemilu itu lebih dipersempit lagi pada saat coblosan, hari pemungutan suara. Nah, padahal pemilu itu sebuah rangkaian panjang yang melibatkan 3 etape, 3 tahapan. Pertama disebut dengan pre-election, kemudian yang kedua election itu sendiri, pemilu itu sendiri, yang ketiga post-election. Nah, kalau pre-election itu kita menyiapkan ya perencanaan semuanya ya. Kalau pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu 20 bulan sebelumnya kita sudah harus menyiapkan. Nah, begitu juga pasca pemilu. Nah, pasca pemilu ini kita juga harus menyelesaikan misalkan laporan-laporan, evaluasi, kemudian pengelolaan arsip, ya, logistik yang sudah selesai kita buat pemilu gitu kan. Nah, itu kan pekerjaan sendiri. Nah, dan ini yang saya kira menjadi aktivitas KPU pasca tidak adanya pemilu, pasca tahapan pemilu. Oke. Itu baru yang terkait pemilu ya. Baik. Di luar itu masih ada juga terkait dengan rutinitas kita sebagai badan publik. KPU kan badan publik nih. Ya, kita punya tanggung jawab untuk melakukan reformasi birokrasi, melakukan pelayanan publik, pelayanan informasi publik. Kita lakukan semua itu dan itu yang menjadi aktivitas kita di hari-hari pasca post election ini. Baik, berarti memang masih banyak rentetan ya Pak Betul sekali, yang harus betul diselesaikan gitu ya. Rutin tugas-tugasnya juga masih banyak gitu. Bapak sendiri dulunya kayaknya belajarnya bukan tentang ilmu kepemiluan ya Pak ya. Ya. Tapi sekarang bisa terjun di dunia kepemiluan gitu. Gimana Pak ceritanya? Ya, memang secara akademis saya kuliahnya dulu bukan di jurusan kepemiluan atau ilmu politik enggak ya. Tapi saya justru di agama, basic saya di agama. Dari kecil saya di madrasah, aliyah madrasah, kemudian kuliah S1 di IAIN. Dulu belum ada UIN, IAIN, Institut Agama Islam. Jogja, Sunan Kalijaga, jurusan tafsir hadis. Wah. Menarik ya. Jurusan tafsir hadis. Nah, kemudian
Tetapi aktivitas saya yang banyak membentuk hari ini ya, kemudian bisa mengelola pemilu itu karena ketika kuliah dan sejak di pesantren dulu saya memang aktif di organisasi. Karena di organisasi itu kita belajar bagaimana mengelola konflik, memanage manusia, memanage banyak orang. Baik. Nah, saya aktif di organisasi, baik intra maupun ekstra di kampus. Kemudian di S2 saya mengambil studi agama dan resolusi konflik. Baik. Nah, ngurus pemilu itu kan ngurus konflik. Pasti ya kan. Betul, Karena pemilu itu adalah arena konflik yang dilegalkan, kata Mas Hasyim Asy'ari waktu itu menyampaikan. Jadi ya konflik orang berkompetisi untuk meraih kekuasaan itu kan urusan KPU. Nah, disinilah ilmu saya. Nah, tafsir hadis itu relevansinya mana? Relevansinya kita menafsirkan regulasi itu kan tetap aja nyambung gitu loh. Punya skill menafsirkan regulasi gitu. Oke, Pak. Disambung-sambungkan ya nyambung. Ya nyambung. Nyambung ya, Pak ya. Punya dasar juga gitu loh, Oke, secara baik. akademis. Baik. Berarti memang ada korelasinya ya, Pak Ya, dari ada korelasi. Tetapi memang bukan akademik, Mbak, yang membentuk saya kemudian menjadi bekal saya, tapi pengalaman panjang di organisasi itu. Betul. Itu yang luar biasa memberi bekal saya dalam aktif di KPU menyelenggarakan pemilu selama ini. Berarti pernah ikut BEM gitu-gitu ya, Iya Pak? dong. Ya pernah saya di ketua BEM fakultas dulu. Oke, jadi dulu mungkin mahasiswa favorit gitu ya, Pak? Iya. Jadi favorit para teman-teman ini. Waduh. Sudah terkenal sejak dulu kuliah gitu ya, Pak? Nggak pernah kuliah malah gitu ya. Gitu Kuliahnya ya? di jalanan. Malah kuliah di jalan. pengalaman ya, Pak ya, betul. Pengalaman betul itu. Nggak apa-apa, malah justru yang membawa Bapak untuk sekarang Ya, menjadi seorang ketua KPU DIY gitu ya, Pak ya. Oke. Pak, sekarang mau tanya yang serius-serius nih, Pak. Waduh, serius ini. Berat ini. Iya, Bapak itu kan menjadi seorang ketua KPU DIY tentu mengurusi bidang-bidang tertentu gitu ya, Pak ya. Keuangan, umum, Logistik. rumah tangga dan logistik gitu ya. Divisinya, betul. Nah, saya tertarik yang logistik ini, Pak. Gitu. Sedikit aja nih, Pak. Kemarin pemilu 2024 tentu pengelolaannya begitu panjang gitu ya, Pak, rentetannya gitu. Boleh dong, Pak, di-share pengalamannya kemarin mengelola logistik di 2024? Ya, kalau terkait dengan tata kelola logistik pemilu di Jogja, di DIY, saya kira tantangannya tidak terlalu berat ya. Tidak seberat teman-teman kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, bahkan di luar Jawa. Jawa Tengah punya kepulauan juga, ada Nusa Kambangan, Jawa Timur itu Madura, Bawean, ada kepulauan. Jogja kan relatif secara geografis, demografis kecil, sehingga relatif lebih mudah pengelolaannya. Hanya saja ini harus jadi catatan. Dalam pengelolaan logistik ini terkait juga dengan pemenuhan logistik bagi mahasiswa luar daerah. Nah, ini yang menjadi tantangan di Jogja. Setiap pemilu itu adalah mahasiswa rantau, karena kita tahu Jogja ini kan daerah kampus ya, pelajar, banyak perguruan tinggi yang mereka bukan ber-KTP Jogja, bukan berasal dari Jogja, tetapi juga punya hak pilih dalam pemilu nasional, khususnya pemilu presiden, ya, punya hak pilih untuk harus kita fasilitasi. Nah, itu yang menjadi tantangan kita dalam pemilu. Tetapi alhamdulillah di pemilu 2024 ini dengan kebijakan terobosan dari KPU RI yang juga inspirasinya dari Jogja waktu itu, bagaimana menyelenggarakan TPS lokasi khusus. Nah, jadi bikin TPS di kampus-kampus, di pesantren-pesantren. Nah, dengan adanya TPS, maka dari awal logistik itu sudah kita sediakan. Surat suara itu sudah kita sediakan, karena di situ dengan TPS lokasi khusus, di situ otomatis ada DPT. Ada daftar pemilih tetap. Beda sebelumnya, di pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka bergantung ya, mau nyoblos itu pada logistiknya itu pada cadangan, surat suara cadangan. Nah, tapi dengan TPS lokasi khusus, kita tetapkan sebagai DPT, kita sediakan surat suara di situ, kita catat mereka sebagai pemilih, mereka bisa menggunakan hak. Ada kepastian logistiknya untuk menggunakan hak pilih. Nah, itu yang menjadi tantangan kita kemarin dalam pemilu 2024. Betul.
Menarik ya Pak yang TPS lokasi khusus Ya, tadi ya. ya Pak ya. Itu tentu berbeda dengan pemilu yang sebelumnya ya Ya, Pak betul. ya. Gitu. Apakah ada tips khusus gitu Pak kemarin, trik yang pengelolaannya mungkin agak berbeda di tahun ini seperti itu? Ya, itu tadi, ini TPS lokasi khusus itu terobosan dari KPU RI di pemilu 2024 untuk menampung pemilih-pemilih yang karena satu hal dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di daerah asal. Bisa karena kebutuhan studi, pekerjaan seperti di mana, di pabrik, di kebun sawit gitu kan. Mereka nggak bisa pulang. Ya. Nah, bagaimana mereka menggunakan hak pilih gitu kan? Kalau mengandalkan suara cadangan, berapa persen sih kita suara cadangan, ya kan? Nah, makanya terobosannya mereka dibikinkan TPS lokasi khusus. Nah, berbeda di pemilu 2019 kemarin, kita itu menggunakan melayani hak pilih mahasiswa luar itu hanya mengandalkan suara cadangan, sehingga terjadi penumpukan. Nah, penumpukan, kemudian chaos karena semua pingin nyoblos di Jogja, mahasiswa rantau itu surat-suaranya terbatas. Nah, sehingga ketika untuk pemilu 2024 dengan lokasi khusus ini, dari awal sudah disediakan, didistribusikan. Jadi mahasiswa rantau yang mau nyoblos ini kita distribusikan ke TPS-TPS khusus, plus kita distribusikan ke TPS sekitar kampus. Dari awal sudah ditentukan. Anda nyoblosnya nanti di TPS ini, dari awal sudah ditentukan. Nah, itu untuk menghindari, mengurangi itu. Dan alhamdulillah di pemilu 2024 tidak ada chaos lagi. Ya, di pemilu 2024 tidak ada berita di media, mahasiswa Jogja nggak bisa menggunakan hak pilih, nggak ada. Nah, itu baru pemilu 2024 ini kemarin. Ya, luar biasa ya Pak ya. Tentu KPU terus melakukan terobosan-terobosan ya untuk memastikan semua teman pemilih ini yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Hak pilih bisa karena tugas KPU itu kan melayani hak pilih, merawat hak pilih masyarakat. Nah, itu tugas utama KPU seperti itu. Baik, ya itu tadi serangkaian banyak cerita gitu ya pemilu 2024 terkait pengelolaan logistik. Pak, kalau untuk sekarang kan sudah selesai nih ya pemilu ya Pak ya. Nah, banyak teman pemilih yang mungkin belum tahu kemana surat suara ketika sudah selesai gitu ya, yang sudah digunakan itu. Mungkin kayak bertanya-tanya, kita simpan di gudang atau di mana atau gimana gitu Pak, pengelolaan lanjutan setelah pemilu selesai. Ya, kalau semua dokumen-dokumen pemilu itu kan kita kelola dengan istilahnya pengelolaan arsip pemilu ya. Arsip pemilu ini saya kira ada tata kelolanya ya. Kemudian kita rapikan ya, dalam batas waktu tertentu ini nanti bisa dimusnahkan. Ya. Nah, tetapi sekali lagi semua itu harus didokumentasikan terlebih dahulu. Mulai dari surat suara, formulir kalau perolehan suara itu formulir C itu kita digitalisasi semua itu. Formulir D ya, kita digitalisasi semua. Nah, ini yang justru menjadi pekerjaan KPU pasca pemilu tadi. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan tadi ya, apa sih kerjaan KPU sekarang? Nah, itu pengelolaan arsip pemilu, kemudian dokumen-dokumen pemilu, selain tentu saja melakukan juga pendidikan politik. Tetap melakukan pendidikan politik ke teman-teman SMA, ke teman-teman mahasiswa, ke segmen disabilitas, tetap dilakukan dengan bersinergi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah, dengan LSM, ormas, ya ormas-ormas disabilitas, kemudian biasanya dengan pemerintah daerah, kita lakukan semua. Termasuk pada hari ini melakukan podcast ini bagian dari pendidikan politik juga kepada masyarakat. Dan itu terus berjalan, ya. Selain itu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat demokrasi keistimewaan di Yogyakarta. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang masih panjang tugas kita ya Pak terkait pengelolaan logistik tadi, lanjutan juga masih ada tugas tentang pendidikan pemilih gitu ya Pak. Ya, Pak, dari serangkaian semua ini
ada nggak Pak pengalaman menarik gitu Pak? Ya, Dalam baik pengelolaan logistik, baik dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ketua KPU gitu ya? ya pengalaman menarik itu saya kira justru ketika saya dulu menjadi ketua KPU Sleman, Mbak. Karena saya kan di KPU ini sebelum di DIY kan, ya ini periode kedua di DIY ya. Kemudian sebelumnya pertama kali saya jadi KPU kan di KPU Sleman langsung sebagai ketua. Pilkada 2015, saat itu pilkada serentak pertama, ya, meskipun tidak semua daerah, terjadi ketegangan antar pendukung calon, ya, antar saling sandera, dan di situ pengalaman yang cukup menarik bagi saya, ilmu saya dalam resolusi konflik, ilmu saya dalam negosiasi dengan pihak yang berkonflik, berkepentingan itu betul-betul bisa saya terapkan. Bukan hanya soal ilmu pemilu, ya, tetapi bagaimana memanage berbagai kelompok kepentingan yang sama-sama ingin meraih kekuasaan itu yang paling penting. Dan itu yang bahkan konflik pilkada, pencalonan pilkada dalam KPU Sleman waktu itu kemudian membuat KPU harus mengeluarkan surat edaran bersama KPU, Bawaslu dan DKPP. Ya, membuat kebijakan bahwa bagi seseorang ya yang sudah bersungguh-sungguh terkait dengan pemenuhan persyaratan pengunduran diri ya dari jabatan sebelumnya untuk pencalonan itu, bagi yang sudah bersungguh-sungguh maka meskipun itu tidak mendapat surat pemberhentian dari lembaganya itu bisa diakomodir sebagai calon. Nah, itu kebijakan legacy baru, norma baru yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui surat keputusan bersama. Karena ada kebuntuan hukum, belum diatur di undang-undang, belum diatur di PKPU, nah ada persoalan di Sleman. Nah itu kemudian menginspirasi KPU membuat keputusan bersama dengan DKPP dan Bawaslu itu. Nah itu bagi saya pengalaman yang menarik ya. Kemudian yang kedua ketika di DIY, tadi pengalaman di DIY yang menarik itu adalah mengelola pemilih luar daerah ini. Betul. Yang itu menjadi tantangan dan kekhasan. Ya. Karena ya mahasiswa itu kan kritis ya. Ya. Mereka kan kritis, kita lihatlah aktivis-aktivis. Nah, dan Jogja gudangnya mahasiswa. Betul. Nah, mereka harus difasilitasi hak pilihnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi pengalaman menarik memfasilitasi aktivis mahasiswa dalam menggunakan hak pilihnya di Jogja. Betul. Nah, ini tantangan yang tidak ringan saya kira karena KPU DIY selalu menjadi sorotan. Begitu ada isu nasional, KPU DIY mesti di demo juga gitu kan. Betul. Ada isu di Jakarta, DIY juga ikut di demo gitu ya. Seperti kasus Sirekap kemarin. Betul. Berapa kali kami di kantor juga di demo. Isunya di Jakarta, tapi karena banyaknya aktivis di Jogja, ya KPU DIY juga jadi sasaran antara oleh para aktivis untuk di demo gitu kan. Oke, baik Pak. Jadi memang banyak cerita-cerita yang memang di luar tupoksi sebenarnya ya Pak ya, teman, yaitu membuat kita lebih berpengalaman gitu ya Pak, dan memperbaiki diri terus ya Pak untuk pelayanan KPU DIY gitu ya. Nah, untuk Bapak sendiri dulu ketika mahasiswa memang sudah berpengalaman ya Pak di bidang organisasi gitu, sehingga bisa mengelola tadi ketika ada konflik, ketika ada demo gitu, sepertinya memang sudah biasa gitu ya Pak. Dulu pernah memang ikut demo-demo gitu ya Pak? Ya, pelakunya gitu kan. Pelakunya malah justru ya. Ya itu tadi, karena saya kalau secara akademik harus banyak belajar teori tafsir, tapi saya banyak bolos kuliah, banyak kuliahnya di jalan. Gitu. Makanya ketika di demo itu bagi saya nggak masalah. Pernah waktu di Sleman, pilkada di demo, kemudian Pak Kapolres waktu itu mengamankan. Oh nggak usah Pak, nggak usah diamankan. Saya langsung masuk ke tengah-tengah pendemo itu gitu kan. Nah justru itu bisa ya, dialog bersama-sama gitu kan. Aman ya Pak? Wah itu Kapolres waktu ketar-ketir sudah, ini gimana? Karena SOP-nya harus mengamankan kan. Betul. Nah tapi ternyata saya masuk ke dalam gitu kan. Gitu. Justru saya bisa dialog, mereka bisa pulang dengan aman, nyaman semua gitu loh. Pernah kena pukul nggak Pak? Waduh, ketika demo?
Kalau di Pentung Pernah ya, Pak? Pernah waktu Oke. demo menolak apa ya, waktu itu di perempatan kantor pos besar di Pentung dan diterobos dengan motor trail itu barisan kita Iya. wah, yang lari kocar-kacir ke Benteng Fredebuk ya. Wow, luar biasa. Ya, itu pengalaman aja. Ya, betul. Dan yang membawa Bapak bisa ini ya, Ya. menyelesaikan segala permasalahan sampai bisa menjadi seorang ketua KPU DIY sekarang gitu ya. Oke, Bapak boleh dong Pak kasih pesan gitu kepada teman pemilih yang mungkin gitu tertarik untuk nanti bisa menjadi mungkin anggota gitu atau bergabung bersama KPU gitu ya. Ya, Boleh, Pak, saya silahkan. kira berkarir di KPU itu terbuka bagi siapa saja, Mbak. Betul. Ya. Oke. Buktinya saya yang dari pesantren, Baik. kemudian sekolahnya di madrasah sejak kecil, kuliahnya juga di jurusan agama, bisa bergiat di KPU dan menjadi ketua KPU di kabupaten, di provinsi. Karena kuncinya cuma satu. Pertama, jangan hanya mengandalkan ilmu yang ada di kelas. Itu. Ya, jangan hanya mengandalkan ilmu yang ada di kelas. Perbanyak pergaulan, ya. Terutama belajar berorganisasi, karena di organisasi itulah kita belajar memanage orang, mengelola orang. Nah, KPU itu salah satu tugasnya mengelola orang, Ya. mengelola pemilih, mengelola calon, ya. Nah, dan calon ini yang berkepentingan, pemilih juga berkepentingan. Nah, sehingga itu tadi ya, kalau sudah berorganisasi, kita juga terus memperkaya dengan pengetahuan juga, memperkaya dengan pengetahuan. Kuncinya itu aja, ya. Jangan pernah hanya mengandalkan pada ilmu di kelas. Oke. Ya. Itu ya pengalaman paling penting ya Pak ya, Ya. tentu. Dan apa yang Kehidupan bisa, itu kan betul. ilmu yang paling berharga katanya Betul. begitu. Itu quote of the day, kehidupan yang apa Pak tadi? Ya, ilmu yang paling Ilmu berharga yang lah, paling berharga. kehidupan. Betul, itu ya. Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman. Ya, betul betul. Mahal harganya Pak. Mahal harganya. Ya, betul. Ya, Pak, satu lagi ini terakhir. Kenapa Bapak memilihnya itu di KPU? Karena tadi kan Bapak sudah bercerita nih, Ya. aktif berorganisasi, memang Betul, suka betul. dengan ilmu Politik kepemiluan, lah ya. politik begitu. Nah, kenapa pilihnya KPU Pak? Ya. Gitu. Karena saya memang sejak awal passion pada politik, Mbak. Punya passion pada politik sejak saya di SMA. Teman-teman saya di pesantren tahu semua soal itu. Ya. Tapi mau gabung ke politik praktis itu belum kepikiran. Justru saya tertarik ketika dulu waktu kecil ingin aktif di politik, justru di luar politik praktis. Nah, ternyata ada lembaga yang bisa mengatur, mengelola politik praktis, KPU. Nah, disitulah saya tertarik karena KPU itu menurut saya menjadi juru kunci bagi terbangunnya tata kelola demokrasi dan pemerintahan yang baik. Karena pemilu itu adalah pintu masuk bagi pengelolaan negara yang lebih baik. Semua lewat pemilu, ya kan? Lewat pemilihan presiden, pemilihan DPR. Nah, presiden dan DPR ini yang akan membuat kebijakan bagi masyarakat nanti. Betul. Dan mereka itu menjadi presiden, menjadi DPR lewat apa? Lewat pemilu. Betul. Dan itu siapa yang menyelenggarakan? Ya KPU. Nah, ini kunci sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, karena itu amanah yang sangat besar sebenarnya bertugas di KPU itu untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik gitu loh. Oke, baik. Oke, baik. Obrolan kita cukup sampai di sini dan ini masih banyak nanti narasumber yang luar biasa juga dan tentunya juga bisa kita undang lagi Bapak Ketua KPU DIY untuk hadir di podcast kita gitu. Baiklah, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe kanal KPU DIY dan follow juga sosial medianya. Dan ketika nanti sudah komen, kita akan memberikan bingkisan istimewa untuk Wah. teman pemilih yang beruntung Yang gitu beruntung ya Pak. Ya, baik. Berdoa saja semoga beruntung. Amin ya. Oke.
Saatnya kita undur diri. Terima kasih. Tutur Demokrasi Istimewa. Saya Clara pamit undur diri. Terima kasih.